Perkenalkan, nama saya Sophia Agustin, kelas X IKJA nomor absen 28 dari SMK PGRI 3 Kota Malang. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja PBX. Apa itu PBX? PBX atau Private Branch Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas atau untuk publik. PBX menghubungkan antara telepon dalam perusahaan dengan jaringan internal dan menghubungkan juga telepon dalam perusahaan dengan jaringan telepon publik PSTN (Public Switch Telephone Network) melalui trunk, yaitu penghubung jalur komunikasi antara pengirim dengan penerima melalui central office. Jaringan ini menggabungkan telepon dengan faksmil, modem, dan hal lain yang menjadi perpanjangan dari kemampuan PBX sistem melalui trunk. Oleh karena itu, telepon dengan sistem PBX tidak hanya berfungsi untuk kegiatan menelepon, namun juga dapat mengirim fax atau modem akses internet. Awalnya, keuntungan utama dengan sistem PBX ini adalah penghematan biaya pada panggilan telepon internal dan menghindari tabrakan jaringan telepon internal dalam suatu perusahaan. Dari sinilah PBX mulai dikembangkan dan populer. Layanan awal yang disediakan PBX sistem tidak mencakup handgroups, call forwarding, dan extension dialing, misal 4632. Barulah pada tahun 1960 PBX disimulasikan dan kemudian dikenal dengan sistem Centrex. Centrex juga melayani fitur serupa dengan PBX yang berasal dari pusat jaringan telepon. Fungsi PBX. Sistem PBX secara fungsional memiliki 4 tugas panggilan pengolah utama, yakni 1. Membuat koneksi sirkuit atau menghubungkan antara jaringan telepon pengguna dengan yang dituju. Misalnya, pemetaan ke nomor tujuan untuk memastikan jaringan telepon tidak sibuk. 2. Menjaga koneksi atau sambungan selama menggunakan telepon, yaitu dengan menyalurkan sinyal suara antara pengirim dengan penerima pesan. 3. Mematikan koneksi atau hubungan jaringan telepon sesuai dengan perintah pengguna telepon. 4. Menyediakan informasi untuk kepentingan akuntansi, misal menampilkan lama waktu panggilan atau metering call. Karakteristik teknologi PBX. 1. Bisa sampai di atas 1000 pelanggan. 2. Memiliki jarak jangkau sampai 5 km tanpa pengulang. 3. Bisa dihubungkan secara digital trunking dengan PBX lainnya. 4. Bisa dipakai untuk komunikasi data dengan internet protokol. 5. Tingkat keamanan yang cukup baik. 6. Bisa diakses dengan wireless PBX lainnya untuk jangkauan yang lebih jauh. 7. Fitur pelayanan yang semakin banyak, seperti call waiting, call forwarding, call conference, wake up call, dan lain-lain. 8. Direct in dialing (DID) ke pelanggan tertentu. 9. Direct out dialing (DOD) bagi semua pelanggan yang tercatat. 10. Billing system di masing-masing pelanggan. Macam-macam PBX. PBX digital. PBX jenis ini adalah PBX yang memiliki output data digital. Jenis PBX ini biasanya menggunakan kabel tilian 4 kawat, memiliki beberapa fitur seperti conversion call, serta menggunakan telepon khusus untuk menyambungkannya, karena harus terlebih dahulu dikonversi dari data digital menjadi suara. PBX analog. PBX jenis ini merupakan PBX yang mempunyai output atau extension sebagai sinyal analognya. PBX jenis ini tidak membutuhkan telepon khusus karena sudah menggunakan sinyal analog seperti single line telepon. PBX jenis ini mempunyai banyak kelebihan yang membuat Anda tidak perlu menyiapkan telepon khusus. Banyak perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk memiliki alat ini.
PABX hybrid. PABX di sini adalah PABX gabungan antara kedua PABX di atas dan memiliki 4 kabel setiap outputnya. Dengan gabungan kedua PABX Panasonic di atas, fitur yang didapat menjadi semakin lebih baik karena adanya fitur-fitur baru maupun fitur lama yang ditambahkan dan ditanamkan kembali. IP PABX berbeda dengan PABX lainnya. PABX jenis ini tercipta karena meningkatnya kebutuhan data yang diperlukan. PABX jenis ini menggunakan jaringan data IP sebagai jaringan untuk mengirim berbagai percakapan dalam bentuk paket data. Diagram cara kerja PABX. Cara kerja PBX. Sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP, server IP PBX, dan secara opsional VoIP gateway untuk terhubung ke jalur server klien SIP, baik berupa software softphone ataupun perangkat keras berbasis ponsel. Mendaftar ke server IP PBX, dan ketika mereka ingin membuat panggilan, mereka meminta IP PBX untuk melakukan panggilan. IP PBX memiliki daftar semua ponsel atau pengguna dan alamat sesuai dengan SIP mereka, dan dengan demikian dapat menghubungkan panggilan internal atau rute panggilan eksternal baik melalui gateway VoIP atau menyedia layanan VoIP. Kelebihan PBX: jika kantor baru atau gedung baru tidak perlu tarik 2 kabel, tidak perlu beri perangkat PABX. IP PBX juga sudah support untuk billing, jadi bisa memantau user dengan extension tertentu, sering telepon ke HP siapa. Jika kantor memulai cabang di daerah tertentu atau beda gedung, bisa menggunakan koneksi internet, sehingga biaya telepon jadi lebih murah. Kekurangan PBX: kekurangan IP PBX kebanyakan pada bandwidth yang tersedia. Harga perangkat yang digunakan relatif mahal. Kesimpulan: sistem PBX menghubungkan jaringan perusahaan dengan jaringan tempat lokal dan menghubungkan telepon dari dalam perusahaan dengan jaringan publik. Terima kasih.